Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapak. Perkenalkan, nama saya Dina Mahendrayani dengan NPM 2250606167 dari kelas D program studi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang patriotisme, cinta tanah air, dan bela negara. Dalam perspektif Pancasila, sebenarnya semua komponen bangsa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi patriot bangsa. Potensi itu ada di dalam jiwa kita masing-masing. Potensi itu akan menjadi sikap dan perilaku patriotik, manakala dibimbing dan dikembangkan. Salah satu wahana pembinaan dan pengembangan yang terbaik adalah pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, yang dimaksud pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak untuk memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan selaras dengan dunianya. Banyak pihak mencermati bahwa semangat patriotik komponen bangsa di tingkat elit ataupun akar rumput cenderung melemah. Penyebabnya antara lain lemahnya kesadaran bela negara dan minimnya pemahaman serta penghayatan nasionalisme. Di dalam Pancasila sebenarnya terkandung nilai-nilai yang mewajibkan setiap komponen bangsa mencintai tanah airnya sebagai bukti manusia itu beriman, bertakwa, dan beradab. Nilai-nilai Pancasila yang terdapat dan bersumber pada agama Islam, misalnya, secara nyata mengajarkan agar setiap muslim cinta pada tanah airnya. Mengapa? Karena hubul waton minal iman, yaitu cinta tanah air itu bagian dari iman. Ajaran dan perintah ini mudah dicerna oleh akal sehat kita masing-masing. Dalam kondisi tanah air, bangsa dan pemerintahan stabil, aman, kokoh, maka semua komponen bangsa mudah dan nyaman menjalankan ibadahnya, baik vertikal maupun horizontal. Kehidupan menjadi produktif. Kehidupan akan diwarnai dengan keharmonisan, kemakmuran, keadilan sosial, dan berbagai progresivitas lainnya. Sebaliknya, bila ketahanan negara lemah, situasi rentan perpecahan, berbagai tindakan anarkis merebak, maka tidur pun tak nyenyak, penderitaan semakin berlipat-lipat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, seandainya suatu bangsa tidak cinta tanah airnya, maka hancurlah, terpuruklah negara itu. Sebaliknya, bila suatu bangsa cinta tanah airnya, maka jayalah negeri itu. Demi terwujudnya negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang baik dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bela negara harus dilakukan untuk bukti kecintaan kepada tanah air. Mesti dilakukan secara serius, bijak, dan berkesinambungan. Tersurat pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa ada hukum dasar tertulis yang mewajibkan setiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lebih lanjut di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Merujuk pada sumber-sumber hukum, muncul persoalan bagaimana negara menyiapkan patriot-patriot bangsa ini yang bersedia membela negara. Jawaban atas persoalan ini beragam, antara lain perlunya wajib militer atau program bela negara. Dalam pandangan TB Hasanuddin, atas dasar berbagai argumentasi yang merujuk pada keadaan internasional maupun nasional melalui optik sosiologi, historis maupun empiris bahwa wajib militer belum mendesak dan penting diterapkan di Indonesia saat ini. Justru yang penting dilakukan saat ini adalah penumbuhan kesadaran bela negara melalui pendidikan pada setiap jenjangnya, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Bela negara mesti terkait dengan nasionalisme. Perihal nasionalisme sebagaimana Bung Karno mengistilahkan dengan kebangsaan, dipandang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pada saat beliau berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI, diusulkan dasar pertama Indonesia merdeka adalah kebangsaan. Kata Bung Karno, kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia, satu nationalstat kebangsaan Indonesia yang bulat, Indonesia seluruhnya dari sejak berdirinya Sriwijaya dan Majapahit sampai kini negara yang harus kita dirikan.
Kebangsaan yang dianjurkan itu bukan kebangsaan menyendiri, bukan kebangsaan yang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme, bukan kebangsaan yang meremehkan bangsa lain, akan tetapi kebangsaan menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa persaudaraan dunia. Pendapat T.B. Hasanuddin tentang bela negara dan ajaran Bung Karno tentang kebangsaan di atas dielaborasi secara kritis. Akan diperoleh beberapa catatan penting sebagai berikut. Poin pertama, Pancasila. Pancasila wajib dimasukkan sebagai bagian kurikulum pendidikan bela negara sebagai upaya memupuk rasa kebangsaan peserta didik. Hal ini penting agar karakter bela negara dan rasa kebangsaan dapat tumbuh secara alami, bukan atas dasar paksaan, berwawasan kebangsaan Indonesia. Hal ini penting agar karakter bela negara dan rasa kebangsaan dapat tumbuh secara alami, bukan atas dasar paksaan, berwawasan kebangsaan Indonesia, bukan copy-paste konsep negara lain, berkarakter komunalistik religius, bukan individual liberalistik, berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok. Poin kedua, patut pahami bahwa pendidikan karakter bela negara dan upaya memupuk rasa kebangsaan sebagai konsep, sebagai proses, maupun sebagai produk bukanlah bebas nilai, melainkan syarat nilai. Setiap bangsa pasti memiliki kesepakatan tentang nilai-nilai yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur tentang baik atau buruknya berbagai aspek pendidikan karakter bela negara dan rasa kebangsaan tersebut. Tidak lain, ukurannya berupa dasar falsafah negara. Disitulah komitmen setiap komponen bangsa dalam berpancasila amat penting dan perlu dimantapkan. Poin ketiga, pendidikan karakter bela negara dan upaya memupuk rasa kebangsaan selain merupakan derivat dari pandangan hidup dan dasar falsafah, juga terkait erat dengan pilihan politik. Artinya, akan sangat mungkin terjadi pendidikan karakter bela negara dan upaya memupuk rasa kebangsaan yang diselenggarakan oleh satu rezim kekuasaan menjadi berbeda dengan yang diselenggarakan oleh rezim lain. Bahkan sangat mungkin dan sah ketika negara ini memutuskan sistem pendidikan karakter bela negara dan upaya memupuk rasa kebangsaan berbeda dengan negara lain. Poin keempat, fokus pendidikan bela negara dan upaya memupuk rasa kebangsaan adalah tumbuhnya karakter patriotik. Karakter artinya mengukir corak yang tetap dan tidak terhapuskan. Karakter itu menjadi tanda pembeda yang bersifat tetap antara satu bangsa dengan bangsa lain. Poin kelima, berhubung apa yang disebut sebagai pandangan hidup, nilai-nilai dan norma-norma itu merupakan bagian dari dasar falsafah negara. Maka sebenarnya antara pendidikan dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan kebudayaan merupakan bagian integral yang tak terpisah. Oleh karena itu, menggarap pendidikan karakter bela negara tidak dapat dipisahkan dari pendidikan Pancasila, agama, dan kebudayaan. Ketiganya tidak boleh digarap secara parsial, terpisah, atau sekedar disandingkan, melainkan wajib dikelola secara utuh, terpadu, sebagai suatu kesatuan. Pendidikan karakter bela negara perlu dilakukan melalui pendekatan holistik atau berkesinambungan. Poin keenam, secara strategis, pendidikan karakter bela negara dan upaya memupuk rasa kebangsaan perlu dilakukan melalui aktivitas. Poin ketujuh, melakukan identifikasi mengenai nilai-nilai Pancasila yang perlu diaktualisasikan, dilestarikan, diwariskan, dan dikembangkan kepada peserta didik agar mereka memiliki rasa bangga terhadap Pancasila. Poin ke-8, melakukan identifikasi terhadap nilai-nilai asing yang berpengaruh terhadap karakter bangsa agar peserta didik tidak larut ke dalam budaya asing, serta-merta merendahkan budaya sendiri, melainkan berani menolak kehadiran anasir-anasir asing yang bersifat merusak. Poin ke-9, merancang strategi penyaringan terhadap nilai-nilai asing agar bangsa ini tetap mampu berkiprah dalam dunia global tanpa kehilangan jati diri dan identitas sebagai bangsa Indonesia. Alat untuk penyaringan nilai asing tersebut adalah nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, mengenai metode penyaringan dapat dirancang secara kreatif, dinamis, dan kontekstual. Poin terakhir,
berusaha melakukan akulturasi budaya sebagai strategi memperkenalkan karakter patriotik kepada bangsa lain dan sekaligus belajar terhadap budaya asing tentang bela negara dan upaya memupuk rasa kebangsaan yang sesuai dengan budaya domestik. Hal demikian dilakukan bukan sekedar untuk saling memahami mengenai budaya bela negara dan rasa kebangsaan masing-masing, melainkan lebih dari itu diharapkan bangsa Indonesia bisa mewarnai budaya bangsa lain, sehingga akan tumbuh sikap dan perilaku saling menghormati antar sesama bangsa sebagai kontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.